Berikutnya yaitu manajemen data untuk admin. Di sini di halaman admin ini ada beberapa menu, ada information, ada request, ada page, ada user, dan ada setting. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah information. Nah, di information ini berisi kumpulan data-data informasi yang akan disuguhkan ke publik. Nah, di informasi sendiri ada beberapa kategori. Untuk menambahkan informasi bisa diklik tombol add information, klik, kemudian dipilih kategori informasi apa yang akan di upload atau dimasukkan ke dalam sistem KIP ini. Misalnya kategorinya berkala, kemudian detailnya misalnya SOP hosting air putih. Kemudian diisikan juga deskripsinya, misalnya kemudian untuk attachmentnya langsung diklik choose file, kemudian pilih file yang akan diupload. Sebagai contoh, di sini saya punya file SOP hosting. Kemudian kalau sudah diklik submit. Jadi di menu attachment ini filenya yang boleh diupload hanyalah yang bertipe JPEG, BMP, PNG, PDF, zip, .rar, doc atau docx dan seterusnya. Jadi saya coba dengan file yang lain. Saya masukkan di sini sebagai contoh laravel cheat-sheet.odt. Oke, berhasil. Nah, di sini dia akan masuk di urutan pertama. Jika dilihat secara detail bisa diklik tombol view. Oke, kategori berkala dan seterusnya. Kemudian kalau mau edit bisa diklik tombol edit. Nah, di sini bisa mengubah kategorinya apa, judulnya, deskripsi, atau misalnya mau mengganti file bisa langsung di choose file yang baru, ataupun mau menghapus file yang lama bisa dicentang pilihan remove file. Oke, dan untuk menghapus misalnya terjadi kesalahan atau file sudah tidak berlaku lagi bisa diklik tombol delete di sebelah kanan ini. Jadi klik, nanti akan muncul konfirmasi delete this data. Misalnya akan melanjutkan bisa diklik tombol OK. Oke, selanjutnya ada di menu request. Untuk menu request ini menu yang menangani request yang sudah diminta oleh pengguna atau badan publik yang menginginkan data dari yang sudah kita masukkan di menu information sebelumnya. Karena di sini belum ada, kita bahas yang di sesi yang terakhir nanti. Kemudian kita lanjutkan ke menu page. Menu page di sini digunakan untuk manajemen, misalnya ada prosedur, ada FAQ, ada tentang, dan ada berita. Jadi misalnya ada berita ataupun FAQ baru bisa ditambahkan melewati menu page. Kemudian menu user
user digunakan untuk manajemen user yang sedang aktif di aplikasi ini, baik user publik maupun user admin. Dan untuk menambah user bisa diklik add user. Sini ada nama, ada level, email, password confirmation, dan seterusnya. Kemudian ada setting di sini untuk merubah konfigurasi website. Dan di sebelah kanan ada menu profile untuk mengubah profile yang sedang aktif, yang sedang login sekarang. Di sini ada nama, ada email, ada password, dan ada password confirmation. Dan kemudian ada tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Tutorial berikutnya yaitu untuk halaman depan dan cara meminta informasi. Di halaman depan ada beberapa menu. Di sini ada home dan informasi. Informasi ini terdiri dari berbagai kategori, ada berkala, serta-merta, dan setiap saat. Kemudian ada prosedur. Di sini ada cara mengajukan, cara memperoleh informasi, cara mengajukan sengketa, cara penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Ada berita. Kebetulan di sini belum ada berita. Dan ada FAQ. FAQ ini berisi kumpulan-kumpulan pertanyaan dan jawaban mengenai cara atau bagaimana cara menggunakan, cara mengambil informasi dan sebagainya yang berhubungan dengan website atau aplikasi KIP ini. Kemudian ada menu tentang. Di sini berinformasi tentang PPID, tentang visi misi instansi, dan seterusnya. Bisa diisi apa aja mengenai siapa yang memasang aplikasi ini. Kemudian ada kontak kami. Di sini berisi form bagi pengunjung yang ingin menyampaikan saran atau kritik, bisa melalui form kontak kami. Oke, berikutnya bagaimana cara meminta informasi melalui aplikasi ini. Bisa diklik menu informasi, kemudian pilih kategori informasinya. Sebagai contoh, saya mengklik kategori berkala. Nah, di informasi berkala di sini ada 3 informasi. Ada prosedur, operasional standar, ada APBN, ada SOP. Ini informasi bawaan aplikasi atau file dummy aja. Oke, langsung saya coba merequest informasi dengan nama SOP hosting Air Putih. Langsung saya klik. Nah, di sini ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Kemudian saya akan merequest informasi ini. Saya klik request. Nah, setelah saya klik request, karena saya belum login, maka saya akan diarahkan ke menu login atau register. Di sini saya akan coba mendaftarkan diri saya sebagai tamu atau sebagai peminta informasi. Kalau sudah terisi semua, kemudian diklik tombol register. Oke. Setelah selesai, akan ada notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dan disuruh memeriksa email untuk aktivasi. Oke, saya akan buka email saya. Oh, dia masuk spam. Saya klik. Oke. Nah, di sini di email berisi informasi aktivasi akun. Ini ada identitas, kemudian ada link aktivasi. Langsung diklik. Oke, kemudian nanti akan buka langsung ke halaman aktivasi KIP. Nah, di sini ada informasi akun telah aktif. Kemudian silahkan login. Oke, saya login menggunakan username dan password.
yang barusan saya buat. Oke, kemudian saya akan merequest SOP hosting air putih. Klik request. Oke, setelah kita login, maka kita akan diarahkan ke form permohonan informasi. Di sini berisi informasi yang akan diminta, SOP hosting air putih, tujuan penggunaannya apa, kita isikan, subjek tujuannya. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol submit. Setelah diklik tombol submit, maka dia akan diarahkan ke halaman My Request. Di sini adalah halaman untuk menampilkan permintaan informasi yang sudah kita ajukan sebelumnya. Di sini untuk lebih detailnya bisa diklik. Nah, di sini ada informasi, ada lama di sini jarak berapa hari sejak informasi tersebut diajukan dan sampai admin merespon pengajuan informasi yang akan diminta. Dan di sini ada status menunggu. Oke, setelah ini saya akan login sebagai admin. Di sini saya coba logout. Saya login sebagai admin. Oke, langsung ke menu request. Nah, di sini sudah ada request baru. Ini identitas requestnya siapa, ada subjek, ada description, dan ada statusnya masih pending karena belum kita respon. Untuk meresponnya bisa langsung diklik accept untuk menerima dan atau reject untuk menolaknya. Misal kita terima, kita klik accept. Di sini untuk menerima, untuk mengaccept, kita harus memasukkan responnya. Kalau sudah diklik submit, maka akan secara otomatis informasi yang di request sama orang yang merequest tadi akan otomatis dikirimkan ke halaman my requestnya orang yang merequest tadi. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke login sebagai user biasa. Kita langsung ke my request. Nah, di sini ada statusnya sudah diterima dan file sudah bisa di-download. Untuk lebih detailnya, di sini ada setelah status ada permintaan diterima pada tanggal sekian. Dan untuk mendownloadnya langsung diklik tombol download. Dan di sini juga ada menu profile. Menu profile digunakan untuk mengubah profile si user. Bisa mengganti nama. Untuk email tidak bisa diganti. Nomor HP bisa diganti dan seterusnya. Kemudian kalau mau keluar tinggal klik logout. Sebetulnya pada waktu request dan respon tadi, si email server akan mengirimkan notifikasi ke email kita apakah request kita diterima atau ditolak. Kita cek, masuk ke spam. Nah, di sini kita bisa lihat notifikasi sebelumnya tadi. Misalnya tidak sedang membuka aplikasi KIP, kita bisa melihat melalui email apakah request kita sudah direspon sama admin. Langsung bisa diklik respon yang sudah diterima sama admin. Nah, dia disuruh login lagi. Dia akan langsung mengarah ke my request. Begitu juga dengan email admin. Email admin juga akan mendapat notifikasi bahwa ada request baru yang masuk. Saya akan coba buka email admin. Nah, ini email baru. Nah, di sini ada
detail request. Jika diklik, dia akan diarahkan ke halaman login untuk si admin. Dan langsung menuju ke request yang bersangkutan. Demikian video tutorial aplikasi KIP. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.